Islam telah tercantum dalam Al-Quran, telah tercantum dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya solat, contohnya zakat, naik haji, dan solat maupun puasa wajib maupun sunnah. Sedangkan ibadah ghairu mahdo ialah ibadah yang senantiasa ketika kita melakukannya kita menyertakan niat kita kepada Allah, mengharap ridha Allah dan mengharapkan keberkahan yang Allah turunkan kepada kita. Tidak hanya itu, ibadah ghairu mahdo ialah ibadah yang ketika kita melakukannya insya-Allah bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi umat muslim dan manusia pada umumnya. Yang manakah yang dimaksud ibadah ghairu mahdo? Contohnya yaitu menuntut ilmu. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar dari kampung halamannya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Dan masih banyak ibadah-ibadah ghairu mahdo yang lainnya seperti bekerja atau menafkahi keluarga. Senyum yang kita lakukan secara ikhlas merupakan ibadah ghairu mahdo, terlebih lagi ketika kita bermanfaat kepada orang lain selama kegiatan tersebut kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan yang saya bawakan pada ceramah saya kali ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di hadapan hadirin, di hadapan Dewan Zuri yang saya tajimi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kepada Allah dan Rasulnya kita memohon ampun dan tobat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pesan pertama atas nama Nur Wahyu dari Bajeng ya. Saya pikir tadi ceramahnya 2 hari loh. Udah hampir tepuk-tepuk. Hampir jadi lagu loh tadi ketukan saya. Tapi alasnya untuk para peserta yang lain kita ingatkan kembali ya. Kalau sudah ada tepukan berarti udah harus masuk di closingan. Oke? Baik, kalau gitu langsung saja kita lanjut untuk peserta kedua. Dari Parigi atas nama Mirta. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala alaina binikmati ilman wa islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang,
7 lapis bumi sebagai hamparan kekuasaannya. Dan di sana hamba-hambanya bernaung, sujud tanpa pangkat. Salam menyertai salawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ialah Nabi yang telah membawa kita dari puncak-puncak kehancuran menuju panji-panji keislaman, yaitu agama Islam. Dewan juri yang saya hormati serta sahabat Aan yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Mirta, perwakilan dari Kecamatan Parigi. Saya akan membawakan ceramah dengan tema orang-orang yang ditolak pahala Ramadannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah berucap, amin, amin dan amin. Salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucap amin 3 kali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tadi Jibril datang kepadaku dan meminta agar aku mengamini doanya. Adapun doa Jibril yang pertama, ya Allah, jangan engkau terima puasanya, jangan engkau terima zakatnya, dan jangan engkau terima amalan lainnya orang yang durhaka kepada ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah yang orang tuanya sudah tak mampu berjalan. Kemudian ia menggendongnya pergi melaksanakan ibadah haji, menggendongnya ketika syain, dan menggendongnya pulang kembali ke Madinah. Lalu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah perbuatanku telah membalas jasa-jasa orang tuaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, dan sama sekali engkau belum bisa membalas jasa-jasanya. Meskipun engkau memberikan dunia dan segala isinya, engkau belum bisa membalas jasa-jasanya. Maka kembalikanlah pertanyaan itu kepada diri kita masing-masing. Dewan juri yang saya hormati dan sahabat Aan yang saya cintai, tak sadarkah kita di luar sana banyak orang yang selalu gelisah hatinya, menetes air matanya. Lihatlah anak yatim piatu, mereka bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak bertemu lagi dengan ibunya, tidak bertemu lagi dengan bapaknya. Maka bersyukurlah kita, berbuat kebaikanlah kita kalau kita masih mempunyai orang tua yang lengkap. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 8, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada ibu bapaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun doa Jibril yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima puasanya, jangan engkau terima zakatnya orang yang durhaka kepada tetangganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bahwa salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah memuliakan tetangganya. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat peserta kedua dari Parigi atas nama Mirta.
Langsung saja kita bersiap-siap untuk perwakilan dari Palangga. Kita mengundang kepada Ihda Hairun Nisa. Tafadhal, Uhti. Setelah bersiap-siap perwakilan dari Tombol Pau, ada Irwansyah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ihda Hairun Nisa, perwakilan dari Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Judul ceramah yang akan saya angkat pada malam hari ini adalah tentang rezeki. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Najm ayat ke-39. Apa yang telah kamu usahakan, itu pula yang akan kamu dapatkan. Dalam artian, kita sebagai manusia ini pasti menginginkan yang namanya rezeki yang lancar. Dan adapun kita mempercayai bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan tuntunan rincian untuk kita mencari rezeki dalam Quran surah kedua ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Ayat ini menyampaikan kepada kita untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Jadi kita dianjurkan untuk mencari rezeki yang halal. Dalam artian kita itu jika menginginkan keinginan dan kebutuhan kita itu terpenuhi, maka kita harus bekerja atau berikhtiar. Kenapa? Karena syarat untuk kita kaya itu adalah bekerja. Tetapi jika kita menginginkan rezeki yang halal atau berkah, maka carilah yang halal dan tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita mencari rezeki itu ada dua pandangan. Yang pertama itu adalah pandangan yang terlihat oleh mata, bahwasanya ini adalah mic, itu adalah lampu sorot dan sebagainya. Dan yang kedua, kita mempunyai yang namanya mata batin. Nah, mata batin ini yang bisa membedakan yang mana yang halal dan mana yang haram. Jika kita mencari rezeki dengan cara yang haram, maka mata batin kita itu akan tertutup, dan yang dipakai itu hanya mata yang terlihat saja. Tetapi jika kita mencari rezeki yang halal, insya Allah kita memiliki dua pandangan, yang artinya mata batin kita itu berfungsi. Dia berfungsikan dirinya sebagai pengingat kita di saat kita akan melakukan kesalahan, dalam artian kita mencari rezeki yang halal, yang haram. Jika kita sudah melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita meminta lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian telah melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, tetapi sama caranya kita mencari rezeki dengan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua ayat 172 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan.
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah makanan dari makanan yang baik yang telah Allah sediakan kepadamu. Dalam artian begini, ayat ini menunjukkan khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Jadi di luar non-muslim, ayat ini tidak termasuk di dalamnya. Itulah mengapa di ayat ini tidak menyampaikan lagi kata halalnya, karena hanya orang-orang yang beriman itu yang tahu mana yang haram dan mana yang halal. Dan yang ketiga, ini adalah amalan khusus yang dimana tanpa kita meminta rezeki kepada Allah, Allah telah datangkan kepada kita. Quran surah ke-7 ayat 69 yang dimana artinya itu mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat bingung ya. Yang artinya maksudnya Ustadz, yang artinya ada di bawah sini Ustadz. Maksudnya tadi gitu, yang ada di bawah sini. Dibaca sendiri ya Ustadz ya. Baik, langsung saja kita memanggilkan untuk peserta berikutnya. Silakan bersiap-siap buat perwakilan dari Tombolopau atas nama Irwansyah Ibrahim. Setelah ini bersiap-siap perwakilan dari Manuju atas nama Nur Ali Afid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اما بعد. Sahabat Aan, sahabat aksi amaliyah Ramadan dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, dan yang terlebih istimewa yang diberikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan di festival Dai Milenial Goa. Perkenalkan, nama saya Irwansyah Ibrahim, perwakilan dari kecamatan yang paling tinggi yaitu Tombolopau. Akan tetapi insya Allah walaupun saya panas di sini, saya akan berjuang. Bismillah. Izinkan saya pada malam hari ini membawakan tema antara mensyukuri nikmat Allah dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika engkau bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, Allah akan menimbahkan nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tetapi jika kamu kufur, tetapi jika kamu ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna 'adzabi lasyadid, maka nikmat Allah sangatlah pedih, maka nikmat Allah sangatlah besar dan keras. Di dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa cara manusia mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita ialah menegakkan ketauhidan dan menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita sudah menegakkan ketauhidan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada kita, insyaallah itulah tanda kesyukuran kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita. Jika kita menggunakannya dengan cara menegakkan ketauhidan, menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan ridhonya di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak nanti. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan lagi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi jika kamu kufur, jika kamu ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid. Azab Allah sangatlah pedih. Tidak bisa kita bayangkan begitu kejamnya azab Allah yang diberikan kepada kita ketika kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat umur yang diberikan kepada kita, nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita, pastinya Allah akan meminta pertanggungjawaban di hari akhiratnya kelak nanti. Ketika kita tidak menggunakan nikmat umur tersebut, nikmat kesehatan tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjerumuskan kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surah Ar-Rahman sampai 31 kali, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmatku yang manakah yang kamu dustakan? Allah bertanya kepada kita, dipertanyakan kepada diri kita, nikmat Allah yang manakah yang kita dustakan karena saking banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Sampai-sampai di surah An-Nahl ayat ke-18 Allah berfirman, wa in ta'udhu nikmatallah la tuhsuha. Barang siapa yang hendak menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak ada yang dapat menghitung karena saking banyaknya yang diberikan kepada kita nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Aan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah memanggil kita, sebelum Allah mencabut nikmat umurnya, marilah kita senantiasa mempersiapkan bekal kita menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang sempat saya bawakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa, fa idza asamta fatawakkal 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Irwan Syah Ibrahim. Nah, sebelum kita melihat penampilan dari Nur Ali Afid, kita bersiap-siap dulu untuk menyaksikan aksi dari Ramadan dari perwakilan Tinggi Moncong. Mana tepuk tangannya dong buat peserta kita. Singapura boleh bangga dengan patung singanya. Paris, Prancis boleh bangga dengan menara Eiffelnya. Namun Tinggi Moncong juga boleh bangga dengan saya Ramadan yang tampil di depan kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya muliakan dan sahabat Aan, aksi amalia Ramadan yang insyaallah dirindukan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Ramadan dari Tinggi Moncong. Karena kalian sudah tahu nama saya berasal dari mana, maka kita harus saling sayang menyayangi. Sahabat Aan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan judul ceramah, yaitu tentang jalan Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui,
Al-Quran adalah kitab suci yang penuh dengan kemuliaan. Membacanya mendatangkan ketentraman hati yang penuh dengan mukjizat. Dengannya manusia menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Sebelum saya lanjut, maka lebih bagus lagi kalau kita bekerja sama. Saat saya bilang sahabat Aan, semuanya bilang iye. Kita coba, sahabat Aan. Sahabat Aan. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya akan datang di antara kalian orang yang menginginkan kehidupan seperti orang yang berbahagia, mati seperti syuhada, dan ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya lagi saya ingin bertanya kepada Bapak yang ganteng ini, Pak, ingin masuk surga Pak? Mau ya? Oleh karena itu, mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Aan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Sadaqallahul azim. Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya Al-Jalalain menjelaskan bahwasanya akan datang generasi di belakang mereka, cucu keturunan mereka. Kenapa? Wada'us shalah, mereka meninggalkan salat, wa tauba'us syahwat, dan memperturutkan hawa nafsunya, dan mereka berani melanggar aturan-aturan yang telah Allah haramkan kepadanya, berani melanggar aturan-aturan Allah melalui Al-Quran dan hadis. Takbir. Sahabat Aan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini yang terjadi, kita lihat sekarang fenomena Muslim tapi jarang sholat, Muslim tapi malas baca Quran, Muslim tapi malas lihat Quran. Dan yang paling buruk, kita melihat banyak yang merendahkan Al-Quran. Kita baru-baru ini melihat fenomena ada yang mengatakan Al-Quran harus direvisi. Emangnya kamu siapa yang revisi Al-Quran? Na'udzubillahi min salik. Kalau ini yang terjadi, maka tak kala ada seorang anak yang mengatakan kepada kakaknya, wahai kakakku, kenapa kau? Jangan engkau terpesona dengan dunia yang fata morgana. Jangan engkau terhanyut dengan kemaksiatan yang engkau lakukan. Kenapa kah? Apa urusanmu? Jangan sampai engkau bertemu dengan malaikat di akhirat kelak nanti, terutama di neraka, dan dia mengatakan kepadamu, wahai ahli maksiat, pernahkah kau merasa? Pernahkah kau merasa? Wahai ahli maksiat, pernahkah engkau merasa yang engkau lakukan itu adalah salah? Wahai ahli maksiat, pernahkah engkau merasa yang engkau lakukan itu adalah yang murkanya Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, mari kita memuliakan Al-Quran, membaca Al-Quran. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk bernyanyi. Sahabat Aan yang dirindu syurga, dari Sabang sampai Merauke, ayo kita membaca Quran, mengamalkan dan memuliakan. Ucap I love you saat jatuh cinta. Cinta yang diinginkan tidak dikhianati. Jalan terus generasi kita, Al-Quran hadis tetap di hati. Sekian dari saya. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta ini bikin baper loh. Dari awal udah ngajakin saling sayang-sayang lagi. Nanya lagi sama MC-nya, mau masuk surga? Ramadan mau masuk surga? Mau? Mari kita
Maksudnya mari kita solati. Salat berjamaah maksudnya salat berjamaah. Kamu gimana sih? Mau masuk surga? Insya Allah. Kalau kamu masuk surga, ketemu di sana ya. Lagi amin, Ika Indar. Amin dong. Ketua mau masuk surga? Mari kita sama-sama doakan. Oke, sebentar Karisal, sebentar ngasih banyak dosa tak. Dinyalakan mikir dulu nah. Saya mengundang kembali ke 5 peserta di awal untuk bisa bersama-sama ke atas. Bahaya ini peserta kelima bikin baper. Ada Instagram? Ada. Follow aja lah. Yang mau berkenalan dengan MC-nya langsung aja follow Azhar Rahman. Ya. Pakai Z, tidak pakai S. Pakai Z. Baik, langsung saja. Kita akan mendengarkan komentar dari ketiga dewan juri. Silakan. Pernahkah kau merasa? Mantan biduang saat di situ. Baik, bisa pindah ke sini. Soalnya setengah mati dia mau, ndak apa-apa, ndak berurut ya. Karena dari tadi menghindar sekali ya. Baik, Bismillah, alhamdulillah kelima peserta malam hari ini luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk mereka berlima. Allahu Akbar. Baik, satu-satu. Nur Wahyu, Taurung Kana Bajing. Alhamdulillah. Saya dari kelima peserta tidak mengomentari tentang lafaz-lafaz yang diucapkan tadi, makhorijul hurufnya. Insyaallah ada jatahnya Ustadz yang jauh lebih paham daripada saya, Ustadz Rabiuddin. Nur Wahyu, Wahyu, kita lagi berada di festival. Jangankan di festival, tampil di depan ceramah itu kita harus menjaga penampilan dengan baik. Apalagi ini bagian daripada penilaian sikap dan pakaian. Kayaknya kurang. Bagaimanalah jamaah itu jarang lihat penceramah pakai lengan pendek ya. Jarang lihat ceramah pakai lengan pendek. Karena itu bagian dari, saya selalu berpikir begini. Ya minimal kalau ceramah saya tidak bagus, minimal penampilanku dulu bagus di depan jamaah. Ya itu satu ya. Wahyu, ini catatan untuk Wahyu ya. Pasti ada lengan panjanta Wahyu toh. Iya itu. Kemudian supaya ada perbedaan jamaah dengan ustadz, yang mana jamaahnya, yang mana ustadznya. Kalau Wahyu pergi ceramah tarawih pakai pakaiannya seperti ini, pakai lengan pendek, orang tidak berpikir yang mana jamaah, yang mana yang sekarang ini jamaah jauh lebih hebat gaya penampilannya. Bahkan kemarin ada saya dapat di warung makan siang itu pakai surban, pakai songkok, baju kaos. Aku bilang hebat ini ustaz ini makan siang di tengah hari Ramadan. Ya, artinya itu bukan ustaz, gayanya yang seperti ustaz ya. Kemudian mencari materi yang singkat, padat, jelas sehingga tepat waktu ya. Itu kemudian kalau saya tidak usah memakai kesimpulan kalau waktunya sudah habis. Tadi sampai berulang-ulang masih semangat ya. Kalau waktunya sudah habis sampai berulang-ulang sudah diingatkan Wahyu, jangan lagi pakai kesimpulan. Segera buat closingan, penutup yang bagus, kata-kata apakah, pantun dan sebagainya. Karena kesimpulan terus tadi Wahyu membuat kesimpulan juga menambah materi baru, bukan kesimpulan. Padahal kesimpulan itu adalah pernyataan yang ringkas dari pembahasan tadi, ya. Nah, itu tadi. Retorika, datar dan selebihnya bagus, ya. Mirta, tadi Mirta bilang, saya ambil sedikit dulu nafas, bini'matil iman wal Islam. Seharusnya tadi bini'mati ilman, pakai ilman tadi, wal Islam. Kemudian ini catatan untuk peserta yang lain, ini tambahan ilmu. Kalau menyampaikan cerita atau dua percakapan di dalam ceramah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditanya oleh sahabat, usahakan vokalnya berbeda, intonasinya berbeda antara yang mana Rasulullah, yang mana sahabat. Ini ilmu untuk yang lain, yang mana Rasulullah, yang mana yang bertanya, yang mana sahabat. Jadi intonasi dan vokalnya berbeda. Itu dalam retorika berdakwah, ya, supaya enak. Kemudian menyampaikan materi yang poin,
Tadi kan poin tiga doa malaikat. Malaikat siapa tadi? Malaikat Jibril. Habis waktunya kan, tapi baru satu doa yang dibahas. Doa yang kedua dicancangi ya, karena habis waktu. Usahakan ini tambahan ilmu untuk yang lain, untuk menyebutkan poin-poin ceramah. Sebutkan dulu semua. Kalau waktu sudah mau habis tidak ada masalah, jamaah sudah tidak penasaran lagi. Artinya sudah jelas dan tuntas materinya. Sebutkan dulu poinnya, kalau masih ada waktu bahas satu. Kalau belum sempat membahas dua poin yang lain, pakai kata seperti ini. Karena waktu membatasi kita, insya Allah Allah pertemukan kita. Kemudian saya akan bahas dua poin yang tadi. Dua doa yang jelas sudah disebutkan tadi poinnya. Itu tadi, karena waktunya ringkas, tapi terlalu panjang penjelasannya. Lupa materi ya. Lupa materi dan dia punya ciri khas karakter sendiri, normal, natural, tanpa dibuat-buat ya. Itu tadi, itu kelebihannya. Irwansyah Ibrahim bukan pertama-tama, tidak pakai H. Ramah-tamah itu ya. Jadi pertama-tama bukan pertama-tama. Jangan kelebihan H. Kemudian tadi ada mengulang-ulang kembali penjelasan itu tadi. Penjelasan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu diulang-ulang terus padahal waktu singkat ya. Mungkin saya tidak tahu, mungkin daripada strateginya Irwansyah itu supaya habis waktu materinya sudah kurang ya. Nah, itu tadi. Kemudian penglihatannya bagus ya, mimiknya bagus ya, semua dapat. Vokalnya bagus, mampu mengatur intonasi suara yang mana yang harus tinggi. Karena ingat retorika itu, berceramah itu tidak mesti berapi-api terus. Tidak, biasa itu kesalahan. Para pendakwah dia pikir kapan ceramah itu berteriak-teriak terus. Tidak, tapi menyesuaikan apa yang kita sampaikan. Terakhir Ramadan, saya tidak terlalu banyak catatan. Yang jelas dia tadi banyak kesalahan di lafaz. Nanti Ustadz Rabiuddin yang menyampaikan, Ustadz Saleh Hamid. Yang jelas Ramadan tadi ya penampilannya luar biasa ya. Kelimanya luar biasa. Saya kira itu untuk komentar dari saya, dan selanjutnya Ustadz Saleh Hamid. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Haji Muhsin Ramlan hampir sama dengan apa yang kami catat. Yang pertama, Nur Wahyu dengan judul Tujuan Diciptakan Manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Kemudian yang perlu dikoreksi, penampilannya sedikit agak kaku ya, agak kaku. Kemudian di dalam makharijul hurufnya ada beberapa yang perlu diperbaiki, terutama pada huruf-huruf desis ya. Kemudian retorika datar ya. Kemudian selain daripada itu hampir sama dengan Ustadz Muhsin, baju lengan pendek, seandainya pakai jas mungkin bagus ya. Atau kami memang terlupakan jasnya. Iya. Kemudian yang terakhir, waktu yang dipergunakan terlalu lama. Bahkan MC sudah 3 kali barangkali mengetuk ya. Itu untuk Ustadz Wahyu. Kemudian Mirta dari Parigi ya, alhamdulillah bagus, dengan judul orang yang ditolak pahala Ramadannya. Sama seperti Ustadz Muhsin, bahwa tidak habis dibahas dan tidak dijelaskan di awal ataukah disebutkan di awal secara keseluruhan. Seharusnya disebutkan dulu, baru setelah itu kita jelaskan ya. Sebenarnya memilih materi yang punya angka itu sebenarnya sangat bagus, karena itu bisa mengatur buat kita untuk diri sendiri bahwa di sini pembahasan pertama, ini kedua, ini ketiga. Berapa menit untuk yang pertama, berapa menit yang kedua, dan berapa menit yang ketiga.
baru kita ambil di terakhir kesimpulannya. Itu salah satu di antara yang perlu diperhatikan oleh Ustazah Mirta. Tetapi alhamdulillah sudah berpartisipasi di dalam acara ini dan sudah ada modal keberanian untuk tampil. Kemudian Indah Khairun Nisa, utusan dari Palangga. Saya pertama tampilnya agak kagum, tapi setelah lupa materinya, menurun saya punya kekaguman. Ya, tetapi alhamdulillah sudah mau berpartisipasi dan saya kira bukan hanya 1 kali, 1, 2, 3 kali latihan ini Pak. Tapi yang namanya memang berlomba, terkadang kita setelah tampil di atas hilang semua materi. Ya, bukan hanya Anda yang sering mengalami seperti itu, tetapi ribuan orang yang pernah mengalami seperti itu. Jadi tidak usah terlalu dibawa beban. Yang jelas bahwa Anda sudah mau tampil di acara seperti ini. Cuma pemilihan kata-kata ini yang sering terulang. Mungkin karena berpengaruh pada penguasaan materi yang belum terlalu dikuasai. Saya kira itu. Kemudian yang keempat Ustadz Irwansyah Ibrahim dari Tembelopau. Saya kira seperti penampilan orang Sumbawa ini Pak. Sudah hebat memang. Iya, memang sudah sering ceramah ya. Alhamdulillah. Iya, ini anak buahnya Pak Yunus barangkali ini. Tapi di beberapa kata, misalnya di muqaddimah itu ada yang perlu diperbaiki di situ ya. Retorika sudah bagus dan suara lantang juga seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Muhsin bahwa tinggal ditingkatkan bagaimana ke depannya. Kemudian yang terakhir Ustadz Ramadan, alhamdulillah sudah berpartisipasi dan cuma di dalam penyampaiannya antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya itu seolah-olah terpatah-patah dan tidak menyambung. Iya. Cuma ada satu kelebihannya, kreatif di dalam menarik perhatian jemaah. Apa ia lewat nyanyi ataukah menyapa para jemaah. Tinggal lebih kreatif lagi di masa yang akan datang karena saya lihat ada Anda punya kelebihan di situ. Iya. Lapas sudah bagus dan suara juga sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelima peserta. Iya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat-semangat ke dulu di atas, jangan terlalu tegang. Ya, tempat-tempat rong. Ya, assalamualaikum para ustadz-ustadzah, para dai milenial Kabupaten Goa. Ya, pertama saya mau komentari ini Nur Wahyu dari Bajeng. Ya, Wahyu kalau ceramah, awal ceramah itu belajar dari ustadz kita yang di samping saya ini, Ustaz Haji Muhsin. Baru pertama bersalam orang sudah berdiri bulu-bulunya. Powernya ini, power speakingnya ini tidak ada. Jadi mulai dari Assalamualaikum. Jadi kalau lomba festival dai seperti ini langsung gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kasih semangat memang. Ya, baru bersalam sudah loyo. Jadi tidak ada semangat. Jadi penampilan daripada speakingnya ini ya perlu juga. Kemudian kedua, pengucapan. Jadi ada beberapa saya dengar ini asyrofil ya, bukan asyrofil ya, beda itu. Asyrofil, bukan asyrofil anbiya, asyrofil anbiya ya. Coba kita buka-buka itu. Ya, itu ada kata-kata ibadah khusus dan ibadah umum ya, ibadah khassah dan ibadah ammah itu. Ya, kendalikan sedikit materi dan waktunya itu. Kedua, Mirta, Mirta dari Parigi. Jadi persoalan makharijul huruf penyebutannya yang paling tepat bukan
wabarakatuh. Jadi kita ini Ustadz dai milenial, penyebutan wabarakatuh bukan seperti itu. Wabaro ya. Hurufnya itu bal, ro. Jadi bukan wabarakatuh, beda ya. Jadi harus wabarakatuh. Ya, itu. Sama juga tadi ini, Mirta, Ashrafil bukan Ashrafil, ketara sekali. Saya suka ini suaranya Mirta karena tajam. Ini masuk ke telinga saya ini menusuk. Jadi bagus jadi pendai ini. Ya. Ya, jadi bisa saja ini suaranya Mirta masuk ke telinga tembus ke hati. Ya, bagus ini suaranya ini. Kemudian terakhir ada penyebutan surah Al-Ankabut, bukan Al-Ankabut, bukan Al-Ankabut. Jadi beda itu Al-Ankabut dengan kabut. Punna kabut bahasa Ratia saliu. Ya, ya. Tombolo udah tahu dengan tinggi moncong. Punna saliu itu embun ya. Ya itu cuma sedikit saran ya, dibenahi. Kalau lolos dibenahi itu. Terus Ida Khairun Nisa dari Palangga ini. Ya, saya cuma kasih masukan saja ini, bukan persoalan saya hanya mengomentari kalau orang berceramah itu ya tidak usah pegang semua tangan tadi. Jadi saya lihat tadi ini tidak ada yang mau bergerak. Jadi mau bergerak apa? Mau bergerak bahunya mau bergerak karena tangan semua di atas dua. Begini, ya satu mau supaya bebas gini pindah lagi supaya bisa kita bermain tangan ya, mimiknya harus benahi ya. Ya, intonasinya rata sama aja. Kita ini kayak seolah-olah kita bercerita saja, tidak berirama ki. Intonasinya tidak naik turun kalau tidak berirama. Penguasa materinya ada tadi dilupa itu apa itu ayatnya? Qul min thayyibati halalan, tidak disebut thayyibah ya. Ya, itu yang terakhir ya. Ada yang terakhir itu kelupaan. Ya, nanti kalau lolos juga ini dibenahi. Terus Irwansyah Ibrahim. Tolong Irwansyah Ibrahim ambil mic dulu satu. Ya. Minta tolong kita ulang muqaddimahnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا هادي له ومن يضلل. Cukup. Di situ saya temukan. Saya langsung dibisiki sama Ustaz Haji Muhsin. Kita minta jelaskan Ustaz makhrajul hurufnya. Jadi pertama tadi itu enggak tahu jelasnya. Jadi saya enggak tahu yang mana ini. Mayyahdillahu bukan mayyahdillahu ya. Jadi tipis. Mayyah, jadi di situ nun bertemu dengan dia ya, idgham bi gunnah. Jadi mayyahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu yang benar. Jadi kalau lolos harus ulangi itu mukaddimahnya dan kasih mantap, jangan lagi salah-salah ya. Ingat kalau lolos ya. Itu PR buat Ustadz siapa nih? Irwansyah Ibrahim. Itu tidak jelas tadi itu apa Nabi bilang ini majajajang. Nah, tidak tahu. Ya, saya suka juga pakai kaos kakinya pakai sarung. Ya, saya suka juga itu. Mudah-mudahan ya kita lebih anu lagi karena daerah Tombolo itu menggambarkan bahwa daerah dingin. Jadi dia biasa pakai kaos kaki pergi ceramah karena dingin di atas. Nah, seperti itu. Kalau yang lain daerah Palangga sampai Bontonompo ya jangan pakai begitu ya karena nanti songok kakimu ya. Iya ya wa min sayyi bukan wa min syai ya. Jadi ada kata-kata wa min sayyiati a'malina ya, bukan syai. Jadi pelajari baik-baik itu tajwidnya, makharijul hurufnya, huruf per huruf karena ini kita sudah berlomba ya, mulai penyebutannya dengan isi materinya ya. Saya kira itu Ustadz Irwansyah benahi menjadi PR. Kalau lolos ya perbaiki itu, tetap pakai mukaddimahnya. Terus Ustaz Ramadan, ini judulnya ini Jalan Al-Quran atau apa ini? Jalan Al-Quran. Ya saya kalau saya lihat ini Ustaz Jalan Al-Quran, jalan apa ini? Jalan Al-Quran, jalan hadis, jalan apa? Ya dalam ceramahnya
itu dijelaskan jalan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, masuk juga Al-Hadisnya. Jadi tentunya jalan Al-Quran dan satu paket ini Al-Hadis. Kemudian ada dari penyebutannya yang kurang jelas di sini. Sallallahu, bukan sallallahu ya. Jadi di situ sallallahu. Ya, salawat ya. Ya, itu yang perlu. Kemudian ada lagi tadi yang saya dengar itu sadaqallahul azim. Jadi kurang jelas itu azim. Jadi perjelas itu azim, ya, maha agung. Jadi perjelas memang itu. Tapi saya suka gayanya tadi, ya, kalau ada dai ya, yang punya potensi bisa mengaji yang bagus, ya, berdakwah, lantas mengaji, lantunkan lagunya lagu apa? Mau lagu bayati, mau lagu siqa, jiharka, mau lagu nahawan, terserah. Mau melagu, itu lebih bagus. Itu dapat poin 1. Nah, kalau ada punya itu, saya kira itu cuma PR buat para dai ya, milenial yang tampil kelima malam hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ketiga dewan juri untuk komentarnya. Dan silakan untuk kelima peserta bisa kembali ke tempatnya. Nanti buat yang peserta pertama dari mana? Dari Bajeng ya. Nanti kalau kamu lolos bilang sama saya bakal sponsorin baju ya. Itu bilang kalau lolos. Saya endorse baju. Thank you. Buat dia doang ya kalau lolos. Enggak, soalnya kalau 20 peserta enggak bisa. Enggak ada waktu menjahit, Beb. Lanjut untuk enggak fokus, Mak. Lanjut lagi untuk peserta berikutnya. Nur Ali Afid dari Manuju. Silakan. Setelah ini bersiap-siap untuk peserta Adliyah Batari Amiruddin dari Palangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nur Aliafid dari Desa Tanah Karang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, peserta Festival Dai Barisan Milenial Darmawan Semuin 2022. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan. Tentunya adalah nikmat iman wal Islam yang di dalam hati kita sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita di bulan suci Ramadan kali ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini juga kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna suatu melaksanakan yaitu Festival Dai Barisan Milenial Darmawan Semuin 2022. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita mampu memanfaatkan di bulan Ramadan kali ini sampai menuju Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah dan bisa membuka lembaran baru terkhusus di Kabupaten Goa. Kita dapat membuka lembaran baru dalam hal ini Goa Berua. Amin. Salam. Tak lupa kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabi junjungan kita yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Dialah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini untuk menunjukkan kepada kita, memberitahukan kepada kita semua mana hal yang buruk, mana hal yang baik, mana hal yang salah, mana hal yang benar. Dialah juga sebagai dalam Al-Qur'an uswatun hasanah, suri toladan bagi kita semua. Hadirin sahabat Aan yang insya Allah yang dirahmati dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul ceramah yang singkat yaitu kesempurnaan manusia. Mudah-mudahan saya akan menceritakan sebuah kisah sebentar. Mudah-mudahan dalam kisah ini kita dapat mengambil faedah manfaat untuk kita semua, terkhusus diri saya pribadi. Hadirin sahabat milenial yang insya Allah dirahmati dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika ada dua hewan yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang pertama yang bertanya kepada Allah adalah seekor burung. Dia bertanya seperti ini kepada Allah. Wahai Allah, Tuhanku yang maha segalanya, apakah betul ciptaan yang paling sempurna yang Engkau ciptakan di permukaan bumi ini adalah manusia? Lalu Allah menjawab, ya betul. Kemudian burung ini kembali bertanya kepada Allah.
Kalau memang manusia adalah ciptaan yang paling sempurna yang engkau ciptakan di permukaan bumi ini, maka suruhlah manusia itu terbang layaknya seperti seekor burung. Padahal kita tahu bersama, kita sebagai manusia diciptakan dengan dua tangan, bukan dengan dua sayap. Untuk itulah bagaimana cara tak bisa terbang seperti layaknya seekor burung. Padahal kita diciptakan dengan dua tangan, bukan dengan dua sayap. Hadirin sahabat Aan yang insya Allah dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah mempunyai jawaban yang tepat untuk ciptaan yang bertanya kepadanya. Allah menjawab, memang manusia tidak dapat terbang layaknya seperti seekor burung, tetapi saya membekali akal, kecerdasan dan berpikir bagaimana ia menciptakan yang namanya pesawat terbang, di mana pesawat terbang itu dapat menampung puluhan orang, yang bahkan lebih besar dan lebih cepat dari namanya seekor burung. Untuk itulah, inilah letak kesempurnaan kita sebagai manusia, bagaimana kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kecerdasan intelektual untuk berpikir, di mana kita mampu menciptakan yang namanya pesawat terbang yang dipakai kemana-mana sehari-hari, yaitu transportasi udara. Hadirin sahabat Aan yang insya Allah dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut cerita, setelah seekor burung ini bertanya, muncul ikan ke permukaan laut. Ikan ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah Tuhanku yang maha segalanya, apakah betul ciptaan yang paling sempurna yang Kau ciptakan di permukaan bumi ini adalah manusia? Maka Allah menjawab, ya betul. Kemudian ikan ini bertanya kembali lagi kepada Allah, kalau memang manusia adalah ciptaan yang paling sempurna yang Kau ciptakan di permukaan bumi ini, maka suruhlah manusia itu berenang seperti layaknya seekor ikan dan bernafas dalam laut. Lalu Allah menjawab, memang manusia tidak dapat bernafas dan berenang di dalam laut, tetapi saya menciptakan dan memberikan dia akal dan pikiran untuk menciptakan yang namanya tabung oksigen dan pakaian renang, di mana manusia dapat bernafas dalam laut. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan bentuknya sebaik-baiknya. Mungkin inilah yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Burung iriang, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesertanya apanya Bapak? Kok mirip? Saya pikir tadi Pak Dermawan Sambu ini yang kasih ceramah. Terima kasih. Selanjutnya beralih ke peserta dari Palangga. Silakan untuk Uti Adliah Batari Amiruddin. Setelah ini bersiap-siap peserta dari Bonto Marandu dari atas nama Sulfami Jabar. Mau kemana Uti? Nggak fokus mi. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba lillah, barang siapa mencintai karena Allah. Wa abghadalillah, membenci karena Allah. Wa a'talillah, memberi karena Allah. Wa mana'alillah, melarang karena Allah. Faqad istakmalal iman, maka telah sempurnalah keimanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal islam wa aqidah wa ja'alal qur'ana imama wa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamina rahmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyiban. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Ketika dia diguncangkan oleh konflik internal di negeri mereka, ketika Indonesia ditimpa masalah demi masalah, cobaan demi cobaan,
sepantasnya lah kita kembali ke koridor agama kita yang sebenar-benarnya. Meminta ampun kepada Sang Pemberi ampun, meminta rahmat kepada Sang Pemberi rahmat, dan bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat, yakni Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, salam beriringan solawat tetap tercurahkan kepada Nabi padang pasir kita yang Senin subuh ia lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkur. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallin wa barik alaih. Huwan nabi kafatan wa akhirul anbiya wa imamur rasul. Baiklah, saya Adlia Batari Amiruddin dari Kecamatan Palangga ingin membawakan ceramah yang berjudul Janganlah berputus asa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Sahabat dai milenial, sahabat Aan, aksi amalia Ramadan. Dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53 sampai 54, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka masing-masing, janganlah engkau berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari itu kembalilah engkau kepada Allah sebelum azab datang kepadamu, kemudian engkau tak dapat ditolongkan lagi. Ada sebuah kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Mihjan. Siapakah Abu Mihjan itu? Abu Mihjan ialah jagoan di dalam peperangan, tetapi dia memiliki satu sifat buruk, yakni gemar untuk meminum khamar. Di beberapa riwayat disebutkan, bahkan diceritakan Abu Mihjan lebih dari 40 kali dihukum cambukan karena kebiasaannya meminum khamar. Berkali-kali ia ingin berhenti, berkali-kali ia ingin bertobat, tetapi berkali-kali pula ia mengulangi kesalahan yang sama. Sampai ada satu masa tibalah peperangan Qadasiyah. Saat itu Abu Mihjan dalam keadaan mabuk, ia tidak sadarkan diri. Singkat cerita, Abu Mihjan dibawa oleh panglima perang saat itu. Karena merasa bersalah, karena merasa bersedih, Abu Mihjan telah melakukan kesalahan yang besar saat ada peperangan. Ia mabuk, lantas ia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi kesalahannya tersebut. Hikmah yang dapat kita ambil dari Abu Mihjan, yakni bahkan selevel sahabat Nabi pun tidak mudah untuk melepaskan kebiasaan buruk mereka. Sebagaimana dalam kesimpulannya, al-mu'minu qawiyyun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Janganlah kita berputus asa, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Karena apa? Karena tidak ada orang sukses yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang gagal yang tidak punya masa depan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Uhti. Selanjutnya untuk peserta Zulfami Jabar, kami silakan untuk mengambil tempat. Setelah itu bersiap-siap untuk Muhammad Khaidir dari Baceng. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatin Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. First of all, let's thanks to Allah, the Lord of the universe, who has given us mercies and blessing so we can attend together in good condition. Secondly, salawat and salam to my Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from the darkness to the likeness, allazi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Sahabat milenial, sahabat Aan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi Jabbar, perwakilan dari Kecamatan Bontong Marannu, akan membawakan suatu ceramah yang berjudul Pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sahabat Aan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Hadirin sahabat Aan, aksi amali Ramadan rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada umat manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, beriman kepadaku, ibumu yang telah menyapihmu dalam keadaan sakit yang bertambah-tambah. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah, kata Allah, kamu kembali. Dari ayat tersebut kita mampu menjelaskan bahwa ayat yang menjelaskan tentang kedua orang tua pentingnya harus berbakti kepadanya. Di zaman sekarang atau yang lebih dikenal dengan zaman now, kita perlu tahu jamaah sekalian, kita yang perlu tahu bahwa bagaimana peran pemuda dalam zaman now sekarang ini. Bagaimana pemuda zaman now sekarang ini bisa membangkitkan rutinitas kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ketahui jamaah sekalian, sahabat-sahabat dai milenial, bahwa Allah sudah perintahkan, bahkan sudah tertulis tertera di dalam surah Luqman, bahwasanya ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'muru bil ma'ruf wanha 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketika saat itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita di dalam Al-Qur'annya. Allah berpesan bahwa, wahai Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, berimanlah kamu kepada Allah dan berbuat ma'ruflah dan cegahlah dari kemungkaran. Dan di ayat lain pun Luqman berkata kepada anaknya, janganlah engkau sekali-sekali mempersekutukan Allah, karena ingat azab Allah sangatlah pedih. Sahabat dai milenial rahimakumullah, kita sudah tahu jamaah sekalian bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Terdapat di dalam surah-surah lain pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan anak yang berbakti pada kedua orang tuanya pastilah memiliki akhlakul karimah jamaah sekalian. Hadirin sahabat aksi amali Ramadan rahimakumullah. Ahmad Syauqi Bey, seorang penyair, pernah mengatakan, umat akan harum namanya jika umat tersebut memiliki akhlakul karimah. Manakala akhlakul karimah itu lenyap, maka lenyap pula lah nama harum tersebut. Ini menandakan jamaah sekalian bahwa akhlakul karimah yang ditanam di dalam diri kita harus dieratkan, agar bagaimana kita bisa berbuat baik, berprasangka baik, dan tanpa menggosipi orang yang sudah berbuat jahat kepada kita jamaah sekalian. Suatu pesan moral dari Ahmad Syauqi Bey tadi. Ada juga seorang penggereja yang mengatakan, umat Islam tidak akan hancur jika melalui peperangan, tapi umat Islam akan bisa hancur jika melalui pemuda-pemudanya. Pemuda yang selalu aktif di media sosial, pemuda yang selalu aktif tawuran, pemuda yang selalu aktif dalam huru-hara yang terjadi di dunia ini. Perlulah kita sadari bahwa inilah akhlakul karimah yang perlu kita jaga. Saya tutup dengan perkataan, al-adabu syarafun, adab itu sebuah kemuliaan,
dan juga musyariman au munsyahidan, hidup mulia dan mati syahid. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Nun by the pen and by the record which man right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta ini sedikit menambahkan bumbu dengan bahasa Inggris. Nanti juri juga akan menjawab dengan bahasa Inggris ya. Alright, it's okay. Selanjutnya kita bersama-sama memanggil peserta terakhir dari Bajeng. Please welcome Muhammad Haidir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif bijaksana, yang kami hormati panitia lomba dalam menyukseskan kegiatan ini sangat luar biasa sekali. Serta yang saya banggakan, sahabat Aan, aksi Amalia Ramadan. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang paling indah yang terucap dari lisan manusia selain rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah sang pemberi nikmat, rahmat dan anugerah kepada kita semua. Teristimewa nikmat iman yang tertanam di dalam hati kita sehingga kita masih mampu bersujud serta menghadapkan diri kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Tak lupa pula kita kirimkan salawat menyertai salam kepada junjungan kita Nabiullah, putra padang pasir yang pada subuh Senin dia lahir, yang di mana patung-patung dekat Ka'bah jatuh tersingkir. Nabi Allah yang terakhir, mahkotanya Abdullah, mutiaranya Aminah, berliannya Aisyah, cahaya bagi para sahabat-sahabat dan contoh tauladan bagi umat Islam, tak lain dan tak bukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan primadani-primadani keislaman yang melambangkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ta'aruf dulu. Saya Muhammad Haidir, perwakilan dari Kecamatan Bajeng, sebagai peserta Festival DM Dai Milenial Kabupaten Goa. Kalau yang tadinya teman saya peserta pertama Nur Wahyu sebagai Torungkana Palompong Kecamatan Bajeng, maka saya berdiri di hadapan para jamaah sebagai putra daerah kebanggaan Kecamatan Bajeng bisa tampil di malam hari ini juga. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berdiri di depan para jamaah sekalian bukan berarti saya lebih pintar daripada jamaah sekalian. Akan tetapi saya hanya menjalankan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ballighu anni walau ayat. Kata Rasulullah, sampaikanlah kepadaku kata Rasulullah, walaupun hanya satu ayat. Maka saya berdiri di depan hadirin untuk menyampaikan sebuah dakwah Islami yang berjudul keutamaan solat dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sahabat Aan, aksi Amalia Ramadan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nasi yang kita makan beras dari Allah, air yang kita minum air dari Allah, matahari yang kita pakai mataharinya Allah Subhanahu wa taala, udara yang kita hirup udaranya Allah Subhanahu wa taala. Semua diberikan kepada kita semua secara cuma-cuma, pakainya suka-suka. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta apa-apa. Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan kita untuk beribadah kepadanya. Salah satunya adalah solat. Hadirin wal hadirat, saya kira ini karena waktu juga membatasi. Ketika saya masih sempat untuk melanjutkan dakwah Islamiyah, masih sempat untuk bertemu dengan para hadirin, insyaallah saya akan lanjutkan ceramah saya keutamaan solat dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri dengan ucapan wallahu musta'an ilal tiklan, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan segala apa yang dituliskannya, pertajam mata pena, goreskan karya nyata. Tunjukkan pada dunia bahwa kita penerus bangsa, jangan pernah menua sebelum berkarya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you untuk peserta terakhir. Tetap di atas saja dan kita mengundang untuk ketiga peserta berikutnya untuk bersama-sama juga. Kita akan masuk sesi mendengarkan komentar dari ketiga dewan juri. Silakan mana yang tadi Uhti? Ke atas ya, bukan ke sini. Ke atas. Nanti ke sini lagi loh. Kalau kamu kangen sama aku tinggal follow aja akun Instagram saya ya, Azhar Rahman. Baik. Enggak, kalau mau yang follow aja, kalau enggak ada enggak apa-apa. Ya. Silakan dewan juri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Pertama, saya langsung saja al-awwal ismu Nur Ali Afid ya. Ya. Min qaryatuhu manuju. Kesempurnaan manusia. Nah, saya suka ini. Pembawaannya dia rileks. Cuman ya ini agak milenial juga saya lihat ini. Songkok, kacamata, batik, celana hitam, sepatunya sepatu Keds. Nah, bagus ini, mau ke pesta ini. Ya. Jadi bagus ini. Ya, rileks santai ini saya lihat. Ya, intonasinya agak-agak dikembangkan sedikit ya, supaya lebih bagus lagi. Mantap juga ini, Ustaz. Adlia Bakari Aminuddin. Mana? Ustazah, Assalamualaikum. Ya, bagus juga ini. Hari ini, malam ini putih-putih saya lihat ini ya. Ya, lembut juga pakainya, selembut orangnya ya. Adlia Batari Aminuddin ya. Ya. Jemaah ada di sini saya lihat sebelum pembukaan ada namanya ahabbalillah yang harus tipis ya. Tadi enggak terlalu semangat. Ahabbalillah, lillah. Ingat itu ya, lillah. Tipis-tipis ya. Jangan ditebalkan di situ. Nah, itu juga. Ada juga tadi saya kalau salah dengar ini Allahumma sholli wa sallim ya. Bukan wa sallim ya, wa sallim ya. Jadi solawat dan selamatan ya, salim ya. Salam, selamat ya. Itu jangan Allahumma sholli wa sallim ya, enggak. Allahumma sholli wa sallim ya. Itu cuman itu. Ya, nanti yang lain. Terus Ustadz Zulfahmi Jaldar. Ini apanya sayang artinya? Ya, ayat-ayat. Saya temukan di sini. Di surah Luqman. Bisa nggak diulang kembali pakai itu?
Bacakan ulang sebelum saya jelaskan. Ya bunayya aqimis shalah, terus nanti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wa tu'minuna billah tadi. Ya. Iya. Itu sadar ya? Ya. Seharusnya itu wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Itu lanjutan ayat. Tadi lanjutannya salah sambung. Ya di situ wa tu'minuna billah. Nah, perhatikan baik-baik itu. Cuman itu deh yang saya dapatkan Ustadz. Ya Ustadz Zulfan Jaldar. Ya terakhir Muhammad Khaidir. Ini Muhammad Khaidir, Ustadz mana? Ini Ustadz ini lumayan kita ini, Ustadz kondang nanti seperti Ustadz Husain ini. Diulang lagi tadi, kasih mic tak? Pembukaannya, mukadimahnya itu arsala itu terus itu. Alhamdulillahillazi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rasulillah atau Rasulullah? Rasulillah. Coba perhatikan baik-baik itu. Arsala rasulu juga itu tepat. Tadi kalau saya tidak salah Rasul ya. Ya Rasul tadi disampaikan. Nah, baru sadar ya. Tadi Rasulillah. Arsala rasulu yang benar. Serak-serak. Ya suaranya serak-serak. Jaga kondisi biar bagus, tapi kalau gerek-gerek sedikit kan mempengaruhi. Yang bagus kalau lantang-lantang, bagus juga dengarannya. Terus tadi ada yang saya dengar ini sedikit. Balighu anni walau ayah. Jadi kalau tak marbuto namanya ini. Ya bukan tak marbuto bagaimana MC ini. MC terlalu ini namanya tak marbut, tak marbuto. Iya. Jadi balighu anni walau ayah, tidak disebut lagi T-nya. Balighu anni walau ayat. Ya tidak sebut T-nya lagi. Suara hidung dipakai ayah. Ya, jadi keluar di hidung. Jadi penyebutannya saja itu. Saya kira demikian. Lanjut Ustaz. Tafadhol. Pak Kiai. Nanti Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keempatnya ini sangat bagus. Yang pertama dulu Nur Ali Apid dengan judul Kesempurnaan dalam Islam. Iya. Ini kayak bukan lomba ini. Ceramah betul ini ya, ceramah betul. Tetapi punya retorika tersendiri, memberikan pemahaman kepada jemaah. Cuma ini materinya kayak tidak cocok dengan lomba. Iya. Kemudian yang kedua, mukaddimahnya tadi terlalu cepat sehingga kurang bisa disimak oleh pendengar. Iya. Kemudian hal bagus, alhamdulillah sudah mau berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Kemudian Adlia Batari Amiruddin dari Palangga, ini sangat bagus dengan judul Jangan Berputus Asa dalam Rahmat Allah. Mukaddimah sudah bagus, suara juga lantang, pemilihan kata-kata juga bagus. Cuma tadi ada peperangan Qadasiyah. Peperangan apa namanya? Hah? Kasih dulu. Qadisiyah. Oh, peperangan Qadisiyah. Iya. Sudah tersambung ya. Cuma antara kisah dengan hikmah yang kesimpulan tadi seolah-olah tidak nyambung. Iya. Seolah-olah tidak nyambung. Itu yang perlu direvisi sedikit jika lolos.
perlu direvisi antara nyambung antara kesimpulan atau hikmah yang diambil dari kisah tersebut. Ya itu. Kemudian Zulfahmi Jabbar dengan judul Pemuda yang Berbakti kepada Kedua Orang Tuanya. Sebenarnya ini bagus kalau sedikit agak disingkat dari segi judul ini. Ya, terlalu panjang. Ya. Nanti berikutnya baru agak disingkat dia punya judul. Satu kelebihan yang dimiliki oleh Ustadz Zulfahmi Jabbar ini bahasa Inggrisnya fasih. Iya. Pernah kursus ya? Dari pesantren? Iya. Cuma mimik perlu diperkaya sehingga ini menggambarkan bahwa Anda dalam keadaan berlomba. Iya. Yang kedua, penguasaan materi perlu ditingkatkan. Suaranya ya bagus. Kemudian yang terakhir, Muhammad Haidir dari Bajeng. Cuma terlalu panjang di mukaddimah, panjang di pengantar salawat, panjang sehingga agak kurang untuk masuk pada materi. Itu yang perlu. Andainya disingkat-singkat sedikit itu di mukaddimah, di salawat, baru masuk materi, luar biasa. Sungguh sangat bagus ini. Cuma di situ yang agak panjang. Itu barangkali saya kira itu saja dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan komentar, mulai dari kemarin sampai malam ini yang tampil, sesungguhnya komentar ini adalah ilmu, sharing kita. Saya juga belajar dari penampilan-penampilan para peserta. Jadi bukan untuk kritik apa tidak, tetapi bagaimana kita jauh lebih baik. Ini bagusnya. Karena barusan ada festival dai seperti ini, kemudian ada komentatornya ya. Sebenarnya itu bagus. Artinya walaupun hanya sekedar, walaupun ikut, bukan sekedar ikut, tetapi mendapatkan ilmu ya, mendapatkan ilmu, pulang begitu saja walaupun tidak dapat juara, tapi apanya yang kita mau perbaiki nih? Kenapa bisa tidak dapat juara ini? Kenapa kita tidak masuk 15 besar? Mungkin ada pelajaran, oh ke depan kalau ada lomba, saya akan perbaiki dari hal segini. Tidak usah lomba, nanti kalau saya terjun di masyarakat, di jamaah, modelnya seperti ini. Jadi saling berbagi ilmu. Baik, saya langsung. Nur Ali Hafid, Ustadz yang sudah sering tampil menurut saya, walaupun saya baru ketemu malam ini, karena kalau dilihat dari gaya penyampaiannya, memang tadi Ustadz Saleh Hamid bilang bahwa memang beliau tidak dalam keadaan berlomba, tapi memang sudah menghadapi jamaah langsung ya. Itu tadi bagus, singkat, padat, jelas materinya, tapi mungkin tambahan mungkin bisa menyampaikan dari mana dikutip kisahnya tadi tentang percakapan burung ikan bersama Allah. Dengan Allah itu mungkin karena jangan sampai nanti kita dibilang mengada-ngada, burung bicara sama Allah itu diambil dari mana? Apakah hadis qudsi atau Al-Quran atau dikutip dari buku-buku ulama, kitab-kitab ulama. Saya kira itu perjelas. Saya juga saya mau ambil itu materi, tapi kalau tidak jelas dari mana dikutip, saya ragu-ragu juga menyampaikan ya. Bagus, selebihnya bagus, singkat, padat, jelas, retorikanya punya karakter sendiri ya dalam menyampaikan dengan tenang. Karena sebenarnya berdakwah itu harus memang sampai kepada jamaah, itu dakwah. Dakwah itu menyampaikan sesuatu kepada jamaah yang bisa diterima dan didengar oleh jamaah. Itu tadi. Kemudian adliyah. Saya tadi hampir sama dengan 2 komentar, tapi saya tambahkan satu saja supaya tidak terlalu lama. Materinya tidak tepat pada tujuan dari awal, tengah, dan akhir. Itu tadi, termasuk kisah. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi harus jelas awal, tengah, dan akhir. Jadi nyambung. Saya kira itu. Selebihnya ya sudah bisa mengembangkan retorika yang baik dalam berdakwah. Zulfahmi. Satu mungkin tidak diambil oleh 2, mungkin karena saya lebih fokus kepada itu. Pandangan matanya menonton. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak, tatap jamaah. Kita ini merasa dicuekin ya. Jadi padahal saya tidak tahu itu mungkin karena grogi atau dan sebagainya. Tidak ada yang tahu kondisinya orang. Tapi vokalnya bagus ya. Ya, penguasaan materi perlu dikembangkan. Itu saja. Kemudian Ustadz Muhammad Haidir, mukaddimanya luar biasa, 4 menit lewat ya mukaddimanya. Sehingga dia pinjam tadi kata-kataku bahwa insya Allah karena waktu, bukan karena waktu, kita yang menghabiskan waktu ya, bukan karena waktu ya. Padahal kita ini punya, makanya saya bilang kemarin bahwa kalau mau menentukan mukaddimah yang singkat. Kalau sudah ambil Arabnya mau leco-leco karena tidak usah terlalu lama. Apalagi karakternya Haidir ini adalah intonasi yang temponya lambat. Kalau temponya lambat itu kan sudah menghabiskan juga waktu. Jadi cukup saya kalau ceramah paling tidak sampai 1 menit untuk menyampaikan mukaddimah. Cukup hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Masuk inti materi. Sebenarnya juga ada yang saya mau tambahkan ilmu untuk besok penampilan dan selebihnya. Menyebutkan judul sebenarnya itu di zaman dulu. Baik, saya akan berceramah dengan judul itu di zaman dulu. Sekarang yang saya kembangkan sekarang di latihan dakwah yang saya bina di beberapa pondok itu sudah dirubah oleh anak-anak pondok, itu tidak menyebutkan judul tapi langsung ada pengantar kata. Contoh puasa, Ramadan, kemudian hadir dalam kehidupan kita. Di dalam Ramadan Allah kemudian membuka pintu surga dengan lebar dengan varian ibadah yang sangat banyak. Di antaranya adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Secara tidak langsung orang akan tahu bahwa kita akan bahas itu. Ya, menyebutkan judul baik saya akan berjamaah itu masih model tempo dulu, tapi tidak apa-apa. Itu hal yang baru yang saya mau sampaikan ini, yang saya terapkan dalam latihan-latihan dakwah yang saya bina beberapa tahun terakhir ini. Kemudian bagus, selebihnya cuma itu tadi, tidak ada materi yang bisa kita komentari ya. Saya kira seperti itu. Terima kasih untuk 4 yang tampil hari ini, 4 orang di sesi kedua ini. Alhamdulillah semua sudah ustadz-ustadzah yang sudah jadi. Tepuk tangan untuk mereka berempat ya. Baik, terima kasih untuk komentar dari ketiga dewan juri. Dan untuk keempat peserta dari grup B, terima kasih juga kami persilakan untuk kembali ke tempatnya. Dan besok kita kembali ingatkan akan ada penampilan dari 10 peserta dari grup C. Dan untuk hasil dari peserta pertama dari grup A, grup B dan juga grup C, besok akan kita informasikan siapakah yang akan masuk ke 15 besar. Oke? Jadi pastikan besok kita ketemu lagi di Festival DM. Di jam yang sama, di tempat yang sama. Kalau gitu kita akan pamit. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti sepakati tandai siapa yang menurut, baru nanti kita sepakati. Bisa. Jadi nanti kalau besok pengumuman 15 besar itu haknya panitia untuk menjumlah dari angkatan, tidak apa-apa. Tapi nanti tidak pakai angka, pakai di hari Jumat kita sepakat yang mana menurut. Jadi untuk panitia kita briefing untuk malam kedua. Kalau comot sedikit nah, pamala orang bilang sama Kak cabut baru. Tuhan jauh